Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi dalam mata kuliah pendidikan Pancasila. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Isma Wafia Rahmadani dari kelas BC 212 NIM 21040751220. Nah, jadi materi yang ingin saya jelaskan sedikit adalah materi mengenai aktualisasi Pancasila. Aktualisasi sendiri itu adalah mengaplikasikan atau mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Di era globalisasi seperti sekarang, aktualisasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tentunya perlu diwujudkan dalam menghadapi perkembangan dunia yang tidak menentu dengan kemajuan. Salah satu perkembangan yaitu perkembangan ilmu teknologi. Nah, tentunya banyak yang bertanya mengapa mengaktualisasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari itu sangat penting untuk dilakukan. Untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan itu, simak penjelasan berikut ini. 3 alasan mengapa pengalaman Pancasila sangat penting diaktualisasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, karena di dalam nilai-nilai Pancasila itu sendiri terkandung berbagai macam norma-norma. Contohnya norma agama, norma kesopanan, norma hukum, dan norma kesusilaan. Yang kedua, karena di dalam pengalaman nilai Pancasila itu sendiri terkandung berbagai inspirasi dan motivasi untuk mewujudkan negara yang sejahtera, makmur, dan maju. Yang terakhir, karena Pancasila itu sendiri merupakan pedoman bagi pengambilan kebijaksanaan dan pemecahan masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berikut ini adalah contoh perwujudan aktualisasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama yaitu sila ke-1 yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Dalam sila ke-1 ini ada beberapa poin yang dapat diwujudkan untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama itu mengenai bangsa Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya ada pada gambar, yaitu memiliki dan meyakini satu agama dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan sesuai norma agama yang berlaku. Yang kedua, mengembangkan sikap hormat, menghormati, dan bekerja sama antar pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda. Contohnya yaitu tidak mengganggu ibadah agama lain. Nah, selain 2 poin yang ada dalam video, ada juga beberapa poin yang dapat diwujudkan. Contohnya poin tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Contohnya itu kita dilarang memaksakan suatu agama kepada orang lain, karena itu urusan dia dengan Tuhannya. Kita hanya diwajibkan mengingatkan saja. Kemudian ada poin juga membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya kita harus hidup rukun meskipun beda agama karena kita satu bangsa Indonesia, dan masih banyak poin-poin lainnya yang dapat dilakukan tentang sila ke-1 ini. Selanjutnya ada sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Poin pertama yaitu mengembangkan sikap saling mencintai. Contohnya, tidak boleh menyakiti sesama manusia agar hidup rukun. Poin kedua, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Contohnya itu bersedia mengikuti kerja bakti dan berbaur masyarakat yang lain, kemudian memberi bantuan kepada orang lain yang butuh pertolongan. Selain kedua poin itu, ada juga poin mengenai menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Contohnya saling menghormati dan menghargai. Kemudian poin berani membela kebenaran dan keadilan. Contohnya sebagai manusia kita perlu menjunjung suatu kebenaran. Jangan yang salah malah dibenarkan. Kita perlu hidup adil terhadap sesama manusia. Kemudian ada juga poin mengembangkan sikap hormat, menghormati, dan bekerja sama dengan bangsa lain. Contohnya itu manusia merupakan makhluk sosial. Jadi manusia tidak dapat hidup sendiri, perlu adanya saling membantu satu sama lain. Selanjutnya ada sila ketiga yang berbunyi persatuan Indonesia. Poin pertama, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Contohnya, hargailah produk-produk dalam negeri, jangan semua produk menggunakan buatan dari luar. Kita perlu ikut mensejahterakan perekonomian nasional. Kemudian poin kedua yaitu mengembangkan rasa kebanggaan dan bertanah air Indonesia. Contohnya menjaga sumber daya dan kelestarian bumi yang ada di Indonesia. Kemudian ada juga poin mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Contohnya, tidak diperkenankan membeda-bedakan antara suku, ras, dan agama satu dengan lain. Kemudian ada juga poin memajukan pergaulan
demi persatuan dan kesatuan bangsa. Contohnya menjunjung tinggi nilai persatuan bangsa tanpa memandang suku, agama, dan ras. Nah, selanjutnya ada sila keempat yang berbunyi kemanusiaan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan rakyat. Nah, poin pertama itu sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan hak dan kewajiban yang sama. Contohnya, setiap manusia mempunyai hak dan kewajiban sama memperoleh pendidikan. Kemudian poin kedua itu mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Contohnya, ketika ada perbedaan, kita perlu mengutamakan aspek bermusyawarah, tidak boleh mau menang sendiri. Nah, selain dari kedua poin tersebut, ada juga poin mengenai menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Contohnya, kita perlu patuh, menerima, dan hormat terhadap suatu keputusan yang sudah disepakati dan dimufakati. Nah, selanjutnya ada poin musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Contohnya, bermusyawarah kita perlu dalam keadaan dingin dan tidak emosi. Nah, yang terakhir ada sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada poin pertama yaitu mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Contoh yang sering kita lihat perlakuan hukum terhadap kejahatan dewan koruptor. Kemudian poin kedua yaitu menghormati hak orang lain. Contohnya itu saling menghormati baik dan rukun terhadap sesama manusia. Selain dua poin yang sudah dijelaskan tadi, ada juga poin mengenai suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Contohnya memberi bantuan modal usaha dengan bunga 0% misalnya. Kemudian ada juga poin tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Contohnya jangan sampai dalam hidup kita membuat susah tetangga kanan kiri kita. Misal membangun pabrik industri tapi limbah dibuang sembarangan yang menjadikan rugi masyarakat di sekitar kita. Kemudian ada juga poin suka bekerja sama. Contohnya, hidup jangan banyak mengeluh. Kita perlu kerja keras dengan cerdas untuk memenuhi kebutuhan keluarga, apalagi kalau bisa memberi kepada orang yang membutuhkan. Dan masih banyak lagi poin-poin yang dapat diwujudkan untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila pada sila kelima ini. Nah, itulah tadi materi yang dapat sedikit saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.